Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang nonton video ini dibukakan pintu rezekinya, dilancarkan urusannya, dipermudah jalannya, dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang tidak terlihat. Amin. Halo sahabat semuanya. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang sama-sama kliwon, tapi auranya beda banget? Ada yang kelihatan tegas berwibawa, kayak punya tenaga dalam, tapi pendiam. Tapi ada juga yang lembut, adem, gampang akrab, dan kayaknya rezekinya ngalir pelan-pelan tapi stabil. Nah, ini sering banget terjadi di dua weton yang sama-sama kliwon, yaitu Jumat Kliwon dan Kamis Kliwon. Hari ini kita akan bahas tuntas perbedaan sifat dan karakter, perbedaan cara berpikir dan gaya hidup, perbedaan jalur rezeki dan keberuntungan, sampai ke urusan sosial dan percintaan. Tapi ingat ya, ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghakimi, ini buat bahan refleksi diri, supaya kita tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kamu penasaran, yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Khodam Sejati, tempat kita ngobrol santai tentang weton, primbon Jawa, energi batin, karakter, dan juga cara menarik rezeki lewat pemahaman diri. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau minta bantuan kecil dari kamu ya. Klik tombol like kalau kamu suka pembahasan weton seperti ini. Tulis di komentar weton kamu apa, dan kamu tim Jumat Kliwon atau Kamis Kliwon. Jangan lupa subscribe channel Khodam Sejati supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan weton lainnya yang lebih lengkap dan lebih dalam. Oke, kita mulai. Sahabat Khodam Sejati, sebelum kita bandingkan Jumat Kliwon dan Kamis Kliwon, kita pahami dulu dasarnya. Dalam tradisi Jawa, weton itu gabungan dari hari lahir, Senin sampai Minggu pasaran. Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, Kliwon ini sering disebut sebagai pasaran yang punya energi kuat. Biasanya orang Kliwon itu dikenal. Intuisinya tajam, mudah nangkep energi orang, punya daya tarik yang beda, kadang terlihat misterius, dan sering punya rasa yang kuat, walau nggak semua diucapkan. Makanya banyak orang bilang, wah ini orang Kliwon ya, auranya beda. Tapi walaupun sama-sama Kliwon, ketika digabung dengan harinya, hasilnya bisa sangat berbeda. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. 1. Karakter dan sifat weton Jumat Kliwon. Oke, kita mulai dari Jumat Kliwon. Kalau kamu lahir Jumat Kliwon, biasanya kamu punya karakter yang cukup kuat. Orang Jumat Kliwon ini sering terlihat seperti diam-diam menghanyutkan. Sifat dominan Jumat Kliwon. Biasanya Jumat Kliwon itu berwibawa, bahkan tanpa ngomong banyak, orang lain bisa segan. Kadang cuma duduk aja, auranya udah ngisi ruangan. Tegas dan punya prinsip. Kalau sudah punya pendirian, sulit digoyang. Bukan keras kepala ya, tapi memang dia punya keyakinan kuat. Percaya insting, Jumat Kliwon sering lebih percaya feeling dibanding kata orang. Kalau hatinya bilang ini nggak bener, dia bisa langsung mundur, cenderung misterius. Bukan karena sok keren, tapi memang tipe yang nggak gampang cerita. B. Kelebihan Jumat Kliwon. Ini bagian yang banyak orang iri, mental kuat. Kalau orang lain panik, Jumat Kliwon justru bisa jadi tiang penyangga, cocok jadi pemimpin, karena dia bisa mengambil keputusan di saat orang lain ragu. Punya daya tahan hidup, banyak Jumat Kliwon yang hidupnya keras dulu, tapi justru itu yang bikin dia naik level. C. Tantangan Jumat Kliwon. Nah, setiap weton pasti ada ujiannya mudah memendam. Kalau sakit hati dia nggak meledak, tapi menyimpan. Kalau tersinggung, bisa dingin. Jumat Kliwon itu bukan tipe ribut, tapi kalau kecewa, dia bisa hilang perlahan.
keras kepala saat sudah yakin, kadang sulit menerima saran karena dia merasa, aku udah tahu, aku udah ngerasain. Kalau kamu Jumat Kliwon dan merasa kok aku banget, tulis di komentar ya. 2. Karakter dan sifat weton Kamis Kliwon. Sekarang kita bahas Kamis Kliwon. Kalau Jumat Kliwon itu auranya tegas dan kuat. Kamis Kliwon itu auranya lebih adem, menenangkan, bikin nyaman. Sifat dominan Kamis Kliwon. Kamis Kliwon biasanya halus dan sopan. Bicaranya enak, nggak nyakitin orang, diplomatis, pintar menjaga suasana. Kalau ada konflik, dia bisa jadi penengah, tersabar, dan telaten. Dia bisa mengerjakan sesuatu yang orang lain cepat bosan. Peka dan pengertian. Kamis Kliwon itu tipe yang bisa membaca perasaan orang walau tidak diucapkan. B. Kelebihan Kamis Kliwon. Disukai banyak orang karena vibe-nya nyaman, banyak orang betah dekat dia. Cocok jadi penghubung dalam keluarga, kerja, atau pertemanan, dia bisa jadi jembatan komunikasi. Rezeki sering datang lewat orang. Nah ini, Kamis Kliwon sering dapat peluang karena relasi. C. Tantangan Kamis Kliwon. Kebanyakan mikir saking pengertian. Dia mikirin semua orang sampai lupa dirinya sendiri. Susah menolak, kadang terlalu baik, jadi dimanfaatkan. Ragu mengambil keputusan, bukan karena lemah, tapi karena dia mempertimbangkan banyak hal. Kalau kamu Kamis Kliwon, kamu biasanya sering ngerasa capek sendiri nggak sih? Karena kamu banyak memikirkan orang lain. 3. Perbedaan cara berpikir dan gaya hidup. Nah, sahabat Kodam sejati, sekarang kita masuk ke perbedaan yang lebih terlihat dalam keseharian. A. Jumat Kliwon. Tipe gas kalau sudah yakin. Jumat Kliwon itu biasanya. Kalau sudah punya tujuan, dia fokus. Kalau sudah percaya, dia jalan. Kalau sudah bilang iya, dia total. Tapi kalau dia belum yakin, dia bisa kelihatan diam banget. Karena dia sedang menguji energi untuk memilih. Biasanya Jumat Kliwon juga. Suka kerja sendiri, nggak suka terlalu banyak omong, lebih suka bukti daripada janji B. Kamis Kliwon, tipe pelan tapi pasti. Kamis Kliwon lebih seperti dia melihat proses, dia menjaga ritme, dia membangun perlahan tapi stabil. Kalau Jumat Kliwon suka loncat besar, Kamis Kliwon suka naik tangga satu-satu. Biasanya Kamis Kliwon juga cocok kerja tim, suka suasana harmonis, kalau lingkungan toksik, dia cepat drop 4. Perbedaan rezeki dan jalur keberuntungan. Nah ini bagian yang paling ditunggu, rezeki Jumat Kliwon versus Kamis Kliwon. Tapi ingat ya, rezeki itu luas, bukan cuma uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, ketenangan, keluarga baik, peluang kerja, dan jalan hidup yang dimudahkan. A. Rezeki Jumat Kliwon. Jumat Kliwon biasanya punya rezeki yang modelnya seperti naik turun, tapi bisa meledak besar. Kenapa? Karena rezeki Jumat Kliwon sering datang ketika dia berani ambil keputusan besar. Misalnya pindah kerja, buka usaha, ambil proyek besar. Mau memikul tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar juga pintu rezekinya. Konsisten dengan tujuan. Jumat Kliwon itu kalau fokus bisa sangat kuat. Cocok di bidang pemimpin garis miring manajer, wirausaha, negosiasi, keamanan garis miring strategi, pekerjaan yang butuh ketegasan dan keputusan cepat. Ujian rezekinya. Kadang terlalu keras pada diri sendiri, susah minta bantuan. Rezeki seret kalau emosinya panas dan bawa dendam. Jumat Kliwon harus ingat satu hal. Rezeki lancar kalau hati lapang. B. Rezeki Kamis Kliwon. Kalau Kamis Kliwon, rezekinya biasanya model, stabil, bertahap, tapi awet. Kamis Kliwon sering dapat rezeki ketika dia memperluas relasi, karena pintu rezekinya banyak lewat orang.
Menjaga kepercayaan. Kamis Kliwon itu biasanya dipercaya karena dia konsisten dan gak neko-neko. Telaten membangun. Kamis Kliwon itu cocok banget, yang penting rutin. Cocok di bidang marketing dan komunikasi, customer service, guru garis miring mentor, bisnis repeat order, pekerjaan pelayanan, administrasi, penghubung tim, ujian rezekinya. Sering kebocoran karena nggak enakan. Susah tegas menolak permintaan orang. Rezeki seret kalau terlalu banyak menolong sampai lupa diri. Kamis Kliwon harus ingat, baik itu bagus, tapi harus punya batas. 5. Sosial dan percintaan. Sekarang kita bahas yang sering bikin penasaran. Jumat Kliwon versus Kamis Kliwon dalam hubungan. Jumat Kliwon dalam percintaan. Jumat Kliwon itu setia tapi nggak banyak drama, sayangnya besar, tapi jarang diucapkan, melindungi, tapi kadang terlihat dingin. Kalau sudah cinta, dia serius. Tapi kalau dikhianati, dia bisa pergi tanpa banyak kata. Jumat Kliwon cocok dengan pasangan yang sabar, bisa dipercaya, nggak suka menguji emosi. B. Kamis Kliwon dalam percintaan Kamis. Kliwon itu romantis, perhatian, pengertian, mudah mengalah, dia tipe yang mendahulukan pasangan. Tapi bahaya kalau pasangannya egois. Kamis Kliwon bisa habis energi. Kamis Kliwon cocok dengan pasangan yang tegas, menghargai, bisa membimbing tanpa mengatur berlebihan. 6. Tips penguat rezeki dan energi positif. Oke sahabat Khodam sejati, ini tips praktis untuk masing-masing weton, untuk Jumat Kliwon. Latih komunikasi, jangan semua dipendam, karena itu bikin energi berat. Fokus satu tujuan besar, jangan lompat-lompat karena kamu mudah menang kalau fokus. Hindari keputusan saat emosi panas, karena Jumat Kliwon, kalau emosi, bisa memutus sesuatu yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Untuk Kamis Kliwon, belajar tegas dan bikin batas. Kamu baik, tapi jangan jadi tempat buang masalah orang. Jangan takut bilang tidak. Menolak itu bukan jahat, tapi menjaga diri. Disiplin keuangan. Karena kamu mudah membantu orang, jadi harus punya kontrol. Nah, sahabat semua, akhirnya kita sampai juga di penghujung pembahasan kita malam hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah bertahan menonton dari awal sampai akhir, karena tidak semua orang punya kesabaran dan niat untuk benar-benar memahami dirinya sendiri. Dan kalau kamu ada di titik ini, itu artinya kamu termasuk orang yang sedang berusaha membuka jalan hidupmu menjadi lebih terang, lebih terarah, dan lebih paham tentang potensi yang ada dalam diri kamu. Dari pembahasan tadi, kita sudah sama-sama belajar bahwa walaupun sama-sama berada di pasaran Kliwon, ternyata energi dan karakter antara Jumat Kliwon dan Kamis Kliwon itu bisa sangat berbeda. Jumat Kliwon dengan wibawanya yang kuat, mentalnya yang tegas, dan instingnya yang tajam. Seringkali terlihat seperti orang yang diam-diam menyimpan kekuatan besar di dalam dirinya. Sementara Kamis Kliwon dengan auranya yang adem, cara bicaranya yang menenangkan, dan sifatnya yang penuh pertimbangan, seringkali menjadi sosok yang dicari banyak orang karena kehadirannya membawa rasa nyaman. Namun, sahabat, yang paling penting dari semua ini bukanlah soal siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, atau siapa yang lebih beruntung. Karena pada akhirnya, setiap weton punya jalannya sendiri. Setiap orang punya takdir dan rezeki yang sudah digariskan, tapi tetap bisa diperjuangkan dan diperindah melalui sikap hidup, melalui doa, dan melalui usaha yang tidak pernah putus. Kalau kamu lahir Jumat Kliwon, ingatlah, kekuatanmu ada pada keberanian, ketegasan, dan kemampuanmu untuk berdiri di saat orang lain jatuh. Tapi jangan lupa, kamu juga perlu belajar melunakkan hati,
belajar mengurangi beban yang kamu pikul sendirian, dan belajar membuka ruang untuk orang-orang baik yang ingin membantu. Karena tidak semua hal harus kamu tanggung sendiri. Ada waktunya kamu kuat, tapi ada waktunya juga kamu perlu istirahat dan menerima dukungan. Dan kalau kamu lahir Kamis Kliwon, ingatlah kekuatanmu ada pada kelembutan, kesabaran, dan kemampuanmu merawat hubungan dengan orang lain. Rezekimu sering datang melalui jalan yang tidak kamu sangka, lewat pertemanan, lewat kepercayaan, lewat doa-doa baik yang kamu panjatkan untuk orang lain. Tapi kamu juga harus belajar untuk tegas, belajar menjaga batas, dan belajar berkata tidak ketika sesuatu membuatmu terluka atau membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Karena kebaikan itu harus tetap punya batas agar kamu tidak habis oleh orang-orang yang tidak tahu cara menghargai. Sahabat semua, semoga setelah menonton ini, kamu bukan hanya tahu tentang wetonmu, tapi kamu juga lebih paham bagaimana cara merawat energimu, bagaimana cara menjaga pikiranmu tetap jernih, dan bagaimana cara membuka pintu rezeki dengan hati yang lebih lapang. Karena rezeki itu bukan hanya soal uang, tapi juga tentang ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang berkah, dan jalan hidup yang dipermudah. Kalau kamu merasa pembahasan ini cocok dan ada yang kena di hati kamu, aku ingin kamu menuliskan satu kalimat afirmasi sederhana setelah ini. Ucapkan pelan-pelan dari hati, aku layak bahagia, aku layak berhasil, aku layak mendapatkan rezeki yang baik dan halal. Karena kadang yang menghambat rezeki bukan karena kita kurang usaha, tapi karena kita sendiri belum benar-benar percaya bahwa kita pantas menerima yang baik. Terakhir, aku doakan semoga kamu yang sedang berjuang dalam hidup dimudahkan langkahnya. Semoga kamu yang sedang diuji dikuatkan hatinya. Semoga kamu yang sedang mencari rezeki dibukakan pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. Dan semoga kamu yang sedang mencari arah dipertemukan dengan petunjuk yang benar. Terima kasih sudah menonton dan menemani aku di channel Kodam Sejati. Jangan lupa untuk tetap jaga pikiran, jaga hati, dan jaga niat baikmu. Karena saat niatmu baik, semesta akan ikut menuntunmu ke jalan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.